Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fars Odea dengan NIM H1B115037. Dalam video ini saya ingin mereview video yang saya tonton dengan judul Working in the Crowded Battlefield Civil Society in the Global Pandemic Issue. Dimulai dari WHO Response on Pandemic. WHO mengeluarkan beberapa hal untuk pandemi, yaitu Recognized the Events, Assessment, dan Content. Dalam kutip, konten itu reaction yang dikeluarkan. Kemudian ada Mitigate. Nah, mitigate ini info non-pharmaceutical interventions. Jadi intervensi yang sifatnya seperti social distancing, self quarantine, closure, masih banyak lagi yang lainnya yang secara sosial bisa diinisiasi, jadi tidak harus melibatkan expert atau seorang ahli kesehatan. Lalu kemudian kita lanjut ke recovery and prepare for subsequent waves. Membaca grafik ini dikatakan bahwa denormalisasi atau the new normal sudah mulai terbiasa di kalangan masyarakat. Kemudian aktor yang needs to be involved seperti sebelumnya yang dimulai dari WHO, jadi atasnya internasional dan editicians, bukan atas dalam hati otoritas tapi dalam lingkup yang lebih besar. Kemudian ada states yang dibagi menjadi lapisan. Ada central governments, provincial governments, municipality atau district governments. Lalu setelah itu ada civil societies. Susunan ini lebih karena cakupannya, bukan karena hierarki, tapi karena luasnya cakupannya, terutama di municipality atau district government dan civil societies. Kenapa? Karena kita lihat dari Wuhan sampai sekarang yang dialami, karena besar dan kompleksnya permasalahan yang dialami ini tidak mungkin dilakukan dalam skala yang besar, karena setiap daerah akan memiliki karakteristik sendiri. Kita lihat di Indonesia ya sekarang yang mempunyai inisiatif dalam membentuk kebijakan lockdown. Jadi ini semakin kecil, lalu aktor-aktor disitulah yang harus berinteraksi dan menetapkan untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan, atau bisa juga dengan menggunakan hashtag media di rumah aja kepada masyarakat. Kalau diambil yang kecilnya, mitigations during pandemic for mini vitality, harusnya menurut PAHU yaitu Builon Emergency Operation Center tidak harus melibatkan pemerintah, unsur-unsur pemerintah, tapi harus unsur masyarakat. Kemudian ada regularly assess needs, identify resource, and plan for response. Ini perlu disikapi karena melihat data-data kejadian itu semua berubah dengan cepat dalam kondisi pandemik ini, mulai dari bagaimana plan pemerintah merencanakan sesuatu dalam jangka panjang. Setelah itu implement the response, setelah diakses diimplement, dan prepare for community recovery di mitigasi yang sederhana dari tingkat municipality atau kota atau kabupaten. Lanjut lagi ke Human Rights City Concept. Ini adalah sebuah konsep yang dipromosikan di seluruh dunia, dimulai dari Guangzhou di Korea. Human City Concept ini sebenarnya sederhana, bahkan mungkin bisa jadi sudah dilaksanakan Ada tiga prinsip, yaitu analyze, participatory decision making process, empower and transfer for the long run. Social distancing atau police distancing, walaupun sibuk dengan membantu inisiatif, banyak ada juga yang perlu dijaga, bahwa polisi yang tetap harus kita pengaruhi, karena karena kalau tidak, dampaknya di depan nanti kalau pemerintah kita menyiapkan polusi dengan tingkat yang tinggi dengan kondisi yang sekarang, kondisi yang pandemi ini, yang sebenarnya itu bakal sangat berbahaya, karena bakal
eh, menambah peningkatan tertular COVID-19 kembali gitu. Kita lanjut ke how how municipality and civil society interacts. Bagaimana interaksi di antara pemerintah daerah dan civil society. Yang pertama, transparency, accountability, participation, integrity, police capacity. Ya, hanya segitu yang saya tangkap dalam video judul yang sudah saya tuliskan, yang saya sebutkan tadi yang di awal. Terus sedikit mengkritik tentang pandemi ini yang dimulai dari recovery and prepare for subsequent waves. Bahwasannya masyarakat tidak bisa membiasakan diri dengan social distancing. Karena kenapa? Sangat sulit untuk memberitahu ataupun memperingati masyarakat untuk social distancing yang disebabkan mulai dari pekerjaan, kendaraan umum, dan masih banyak lagi penyebab yang bikin mereka sangat sulit untuk melakukan social distancing. Dan juga sangat sulit untuk memperingati masyarakat untuk melakukan lockdown. Karena kenapa? Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dan harus juga memikirkan solusi serta risiko sebelum memberikan kebijakan, seperti lockdown di setiap daerah di Indonesia. Bagaimana maksudnya? Karena masyarakat sangat sulit mengikuti lockdown karena mereka mencari uang untuk makan, untuk sehari-hari mereka itu di pekerjaannya gitu. Kalau di lockdown bagaimana mereka bekerja dan mendapat uang untuk makan ini? Mohon maaf yang saya sebutkan ini yang orang kerjanya sehari digaji ya, cukup untuk makan gitu. Kalau di lockdown, pemerintah harus memberi bantuan terhadap masyarakat yang ekonominya termasuk sulit, maupun itu di kota, di desa, atau di pelosokan lainnya. Jadi pemerintah tuh harus gini, mohon maaf bukannya mau mengajarkan, tapi cobalah untuk keliling, memasuki daerah-daerah yang terdalam, melihat masyarakat yang di dalam, bagaimana kondisi mereka, bantu mereka segala macam. Itu banyak daerah-daerah yang terpencil itu banyak tidak dapat bantuan. Mungkin pemerintah sudah memberikan bantuan terhadap beberapa daerah, beberapa desa, mungkin ada, mungkin tidak semua. Jadi bisa itu untuk lebih ke apa ya, lebih sering lah keliling masuk ke pelosokan itu, sering eksekusi daerah yang minim makan ekonomi. Baik, kita lanjut, gak perlu lama-lama. Sini saya masuk ke kesimpulan berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan diuraikan di atas. Maka saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa respon WHO terhadap pandemi berbagai regulasi ini telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun realitas sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus COVID-19, khususnya di Indonesia. Jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat, eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat urgen untuk memberikan pengalaman masyarakat mengenai bahaya virus ini. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan untuk tentang mereview video yang saya tonton, judul yang saya sebutkan tadi. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan ya. Saya ucapkan dengan maaf, saya tutup dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.